Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya, Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan seri 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan, dan secara khusus kita menyoroti tentang dosa kerakusan. Apa itu kerakusan? Apa ciri-cirinya? Lalu kemudian apa amaran Alkitab bagi mereka yang terperangkap di dalam dosa ini, serta apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak jatuh pada lubang dosa kerakusan ini. Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah dan akan mendalami topik yang sangat penting ini. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, dan saudara yang menyaksikan tayangan ini, baik lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, boleh juga pikiran Anda seputar pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Hoki Irwan Kabanga, Master of Arts in Religion. Beliau telah menikah dengan Ibu Mildred Kawung, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Eva, Genesis, dan Liberty Kabanga. Beliau menamatkan pendidikan S2-nya dari Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines pada tahun 2018 dengan penekanan kepada studi biblikal. Telah melayani selama kurang lebih 24 tahun di dalam pelayanan, dan saat ini dipercayakan sebagai chaplain di Unclub Adventist Laboratory School, lalu kemudian juga sebagai dosen di Fakultas Filsafat Universitas Kelabat. Dengan pengalaman hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya, serta kecintaan hamba Tuhan kepada firman Tuhan, akan sangat menolong kita untuk mempelajari topik yang sangat-sangat menarik ini. Untuk itu mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Irwan Kabanga? Halo, kabar baik, puji Tuhan, senang sekali boleh bersama-sama kembali. Ya, terima kasih Pendeta. Saya percaya ini sudah kali kedua atau mungkin kali ketiga Pendeta melayani bersama dengan Cornelius Media. Kami sudah tidak sabar untuk menggali lebih dalam. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah, tetaplah bersama dengan kami, karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Irwan Kabanga, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan sahabat-sahabat di rumah, sebelum kita akan membaca kitab suci, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, terpujilah Engkau untuk kasih setiamu, Engkau memelihara, menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Saat ini, ketika kami akan mendalami firman-Mu bersama dengan narasumber kami, hamba Tuhan Pendeta Irwan Kabanga, Kuasa Roh Suci kiranya menolong, memampukan kami untuk dapat memahami. Dan biarlah hamba Tuhan dituntun oleh Kuasa Roh Suci di dalam mengarahkan diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung di dalam pembacaan firman pada kesempatan ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua mengatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Demikianlah pembacaan ayat kitab suci yang menjadi landasan atau fondasi dari diskusi kita pada kesempatan ini. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Kabanga, topik kita pada kesempatan ini adalah tentang dosa kerakusan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mungkin pendeta boleh sampaikan dulu kira-kira secara definisi dari kata kerakusan ini apa artinya. Disilakan pendeta.
Iya, baik. Terima kasih Pendeta Edward. Wah, ini menarik sekali. Ketika kepada saya disampaikan mengenai dosa yang disebut dengan dosa kerakusan ini, saya coba belajar kembali, cari tahu, dan banyak hal juga yang membuat saya cukup terkejut ya. Definisi dari dosa kerakusan ini dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya memiliki akar kata ava atau awah. Kemudian muncul kata berikutnya adalah ta'awah. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang paling terlihat terdapat dalam kitab Bilangan 11 ayat 4. Konteksnya adalah berbicara tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut meminta daging untuk dimakan, dan bunyi ayat itu mengatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, ta'awah. Waduh, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, dalam form yang sama, ta'awah ini dituliskan dalam ayat-ayat yang lainnya tentunya dalam Alkitab. Dan yang cukup mengejutkan saya adalah karena ta'awah ini rupanya pertama kali muncul dalam Kejadian 3 ayat 6. Konteksnya berbicara tentang kejatuhan manusia yang pertama dalam dosa, yaitu pada saat Hawa melihat buah yang ditawarkan oleh ular yang dirasuk oleh iblis. Dan di situ bunyinya Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan ta'awah kelihatannya. Saya agak terkejut juga, ternyata pertama kali muncul kata ta'awah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sedap kelihatannya justru pada saat Hawa atau manusia pertama kali jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3 ayat 6. Dalam bahasa Inggrisnya, King James dan New King James Version menggunakan kata pleasant to the eyes. Lalu New American Standard Bible dan English Standard Version menggunakan kata delight to the eyes. Lalu New English Translation menggunakan kata attractive, menarik. Dalam bahasa Indonesia disebutkan sedap kelihatannya, tapi ternyata menggunakan kata yang sama untuk dosa rakus ini, yaitu menimbulkan rasa mengingini. Nah, dalam konteks tentang persepuluhan yang tercatat dalam Ulangan 14 ayat 26, ta'awah ini berkaitan dengan desire atau hal yang disukai atau dikehendaki hati. Ada banyak ayat-ayat juga yang mendukung hal ini. 1 Samuel 3:21, 2 Samuel 3:21, 1 Raja-Raja 11:37, Amsal 13 ayat 12-19. Nah, dalam immediate konteks tentang binatang kurban yang dimakan yang terdapat dalam Ulangan 12 ayat 20, ta'awah ini berkaitan dengan crave atau a very strong desire, rasa ingin yang besar. Lalu dalam konteks tentang pandangan Elihu, sahabat Ayub, masih ingat peristiwa mengenai Ayub? Nah, ketika dia berbicara mengenai kelemahan manusia, tercatat dalam Ayub 33 ayat 22, maka ta'awah ini, dosa yang kemudian diterjemahkan menjadi dosa kerakusan ini, ternyata berkaitan dengan appetizing, kelezatan, yang lezat-lezat. Kemudian dalam konteks dosa-dosa bangsa Israel yang tercatat dalam Mazmur 106 ayat 14, ta'awah ini berkaitan dengan lust atau rangsangan. Kemudian dalam konteks Amsal Raja Salomo yang tercatat dalam Amsal 21 ayat 26, ta'awah ini ternyata berkaitan dengan greedy, a strong desire for more than a person needs. Dorongan keinginan yang lebih dari apa yang sebenarnya manusia perlukan, dan seringkali juga diterjemahkan dengan nafsu, sehingga ta'awah ini memiliki banyak definisi yang dimulai dari kata rasa ingin, ya, mengingini.
hal yang menarik dan sebagainya. Nah, kelompok kata dari ta'awah ini adalah awah itu sendiri atau hawah dan ma'ayim. Nah, itu dalam bahasa Ibraninya. Namun kita tahu Alkitab kita juga terdiri dari Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Greka. Nah, dalam Septuagint, ta'awah ini diterjemahkan dalam bahasa Greka menggunakan akar kata epithumia untuk nounnya dan epithumeo untuk verbnya, untuk kata kerjanya. Nah, dalam Perjanjian Lama dan Yudaisme, epithumia ini adalah digolongkan sebagai perlawanan menentang Tuhan yang menginginkan penurutan sepenuhnya akan cinta dari diri manusia, dari hati manusia. Dan dalam bahasa Yunani, epithumia dan epithumeo ini dapat merujuk kepada dosa. Jadi kerakusan itu sendiri adalah dosa itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus juga pernah menegur murid-muridnya dalam Yohanes 8 ayat 44. Dia menegur manusia bagaimana seringkali manusia ini tanpa disadari sudah mengikut akan tipuan iblis, bujukan iblis, konsep dan ideologi dan ajaran dan pencobaan dari iblis. Dan Yesus sempat berbicara keras mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan epithumia, keinginan-keinginan bapamu. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini muncul epithumia ini dalam teguran Yesus terhadap dosa itu sendiri, dengan bapa dari dosa itu adalah iblis itu sendiri. Nah, dalam konteks hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, dalam Roma ayat 1-24, epithumia itu dikategorikan sebagai, saya baca saja ayatnya, Roma 1-24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Keinginan hati ini adalah epithumia, yang kemudian menjadi definisi dari ujung-ujungnya dapat diterjemahkan sebagai keinginan karena kerakusan. Dan disebutkan dalam ayat itu, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada epithumia, keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lalu dalam konteks Yesus dan hukum Taurat dalam Matius 5:28, di situ dicatatkan, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berfirman, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, epithumeo, sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Wah, ini memang menarik sekali. Lalu dalam konteks hukum dan dosa dalam Roma 7 ayat 7 juga dicatatkan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu epithumia, keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, epithumeo. Ternyata Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma mengutip hukum Tuhan yang ke-10 dengan menggunakan kata yang sama, terjemahan bahasa Greka untuk bahasa Ibrani ta'awah, yang dapat mengartikan kerakusan itu bermula dari mengingini. Dan ini Rasul Paulus tuliskan kembali dalam Roma 13 ayat 9. Dia menggunakan kata yang sama untuk mengutip hukum Tuhan yang ke-10, yaitu jangan mengingini, jangan epithumeo, ya, jangan mengingini. Nah, dalam bahasa Indonesia kata rakus ini memiliki sinonim.
atau memiliki persamaan kata dengan loba, yaitu selalu ingin mendapatkan banyak-banyak atau memiliki banyak-banyak untuk diri sendiri. Rakus atau tamak, nafsu, ambisius, gelojoh, kemaruk, bahkan lalah. Lalah itu definisinya adalah bernafsu memakan sembarang makanan. Nah, ini semua menunjukkan kelompok kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki konsep dan ide yang sama mengenai dosa kerakusan. Yang bermula dari tadi yang sudah sampaikan dalam bahasa Ibrani, ta'awah dengan akar kata ava, dan dalam bahasa Greka epitumia dan epitumia. Mungkin itu dulu, Pendeta Edward. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita sebuah range of meaning, ya, sebuah bentangan makna yang sangat luas sehingga semakin memperkaya pemahaman kita tentang kerakusan. Nah, apa kira-kira yang mendasari seseorang untuk jatuh atau melakukan dosa kerakusan itu? Apa yang Pendeta bisa bagikan dengan kita? Baik, terima kasih. Nah, ini yang saya katakan tadi cukup mengejutkan saya. Ternyata itu dimulai dari rasa mengingini menurut Alkitab. Saya juga merenung, apa salah mempunyai rasa ingin? Sebenarnya tidak salah juga punya rasa ingin terhadap sesuatu. Tetapi secara alkitabiah, jika kita mencoba untuk memperluas wawasan kita dan mempertajam pemahaman kita mengenai the great controversy between good and evil, ya, pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat, maka kalau saja kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka rasa mengingini itu akan memiliki batasan yang tipis sekali. Jika dimanjakan, akan menentukan kemana terminalnya. Apakah rasa ingin yang baik atau rasa ingin yang jahat? Nah, jadi tidak ada salahnya sebenarnya punya rasa ingin. Tetapi ketika rasa ingin itu kemudian dimanjakan kepada arah yang jahat, inilah yang kemudian menjadi dosa kerakusan. Jadi kalau ditanya apa yang mendasari seseorang untuk melakukan dosa, sebenarnya bermula dari rasa ingin. Tetapi ini yang menentukan. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka rasa ingin itu yang ada pada kita akan lebih kepada hal-hal yang surgawi. Sehingga setiap orang yang mengarah kepada hal yang surgawi, maka orang tersebut akan mengalami apa yang tercatat dalam Kolose 3 ayat 2 yang tadi sudah dibacakan sebagai ayat tema kita. Pikirkanlah segala yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi sebaliknya, jika rasa ingin itu, sekali lagi, rasa ingin itu lebih kepada hal duniawi, nah ini hati-hati. Maka ia akan terjerumus kepada pemanjaan terhadap hal-hal duniawi. Selera duniawi, dan pada akhirnya adalah terminalnya dosa kerakusan. Baik, terima kasih. Gimana? Terima kasih, Pendeta. Nah, sekarang untuk mendiagnosa, ya, mungkin diri saya secara pribadi ataupun mungkin juga orang lain, kira-kira bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri orang yang sementara jatuh atau sementara terperangkap di dalam dosa kerakusan ini? Bagaimana Pendeta melihatnya? Saya tentunya ingin mencari jawabannya lebih kepada yang alkitabiah. Dan saya dapati konsepnya, idenya ada dalam kitab Amsal 6 ayat 23 sampai 26. Di situ intinya di ayat 25 ada kata ta'awah itu sendiri, janganlah mengingini. Namun saya dapati ternyata ciri-ciri orang yang terperangkap dalam dosa, mengingini, dosa kerakusan, dosa nafsu yang kelewatan, dan sebagainya, itu akan ditunjukkan
akan ditunjukkan oleh sikap-sikap mementingkan diri, sikap-sikap memandang diri, lalu tidak menyukai nasihat orang lain, tidak menyukai pengajaran-pengajaran, tidak menyukai teguran, bahkan tidak menyukai didikan, bahkan tidak menyukai aturan dan hukum. Padahal aturan, hukum, perintah, pengajaran itu adalah disebutkan dalam Amsal Soleman ini, itu adalah pelita dan cahaya. Teguran dan pendidikan itu adalah jalan kehidupan. Tetapi mereka yang mengingini hal yang sebaliknya, yaitu merujuk kepada dosa kerakusan, akan ditunjukkan melalui ketidaksukaan dia terhadap nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran. Dan dia pun mulai mementingkan diri, memandang diri, dan tidak menyukai orang lain untuk memberikan nasihat kepadanya, apalagi firman Tuhan. Nah, ini dapat terlihat untuk menjadi ciri-ciri orang yang terperangkap dalam dosa tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar, dan ini mempersiapkan kita untuk masuk lebih dalam. Saya yakin kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan definisi, lalu kemudian alasan mengapa seseorang boleh jatuh di dalam dosa kerakusan. Juga kita melihat ciri-ciri orang yang sementara jatuh di dalam dosa kerakusan. Mari kita lanjut dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Irwan Kabanga. Pendeta, Alkitab tentu saja dipenuhi dengan contoh-contoh dan pelajaran. Apa yang sudah terjadi di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita. Apakah pendeta boleh membagikan ada cerita di Perjanjian Lama dan juga mungkin di Perjanjian Baru tentang betapa bahayanya dosa kerakusan ini ketika dipelihara? Disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Ya, tentu dalam Alkitab yang paling tajam, yang kemudian ditunjukkan dalam kata yang paling clear, paling jelas, itu ada dalam kitab Bilangan 11. Peristiwa ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mengingini makan daging, dan di situ disebutkan ada nafsu rakus, dan bahkan persungutan mereka sudah persungutan yang di luar batas, yaitu persungutan dengan cara menangis seperti anak kecil, menggeru-geru meminta daging. Wow, itu sampai kalau kita pelajari persungutan bangsa Israel itu, maka kita dapati pada akhirnya Tuhan sangat murka terhadap mereka, dan api Tuhan siap untuk membinasakan mereka yang dipenuhi dengan nafsu rakus ini. Saya tidak akan menceritakan secara keseluruhan, pasti kita memiliki bayangan bagaimana dosa kerakusan ini merajalela kepada bangsa Israel yang saat itu tidak suka atau bosan dengan mana yang datangnya dari Tuhan. Mereka menginginkan daging, walaupun Tuhan kemudian memberikan burung puyuh kepada mereka. Tetapi akhir dari cerita itu adalah orang-orang yang bernafsu rakus ini kemudian mati karena kerakusan mereka. Sehingga ayat 34 saya akan bacakan secara langsung, dan ayat ini mengutip secara langsung dari kata Ibrani untuk rakus itu sendiri, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun tidak merubahnya. Saya bacakan Bilangan 11 ayat 34. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Nah, Ta'awa inilah kerakusan itu. Rakus.
karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Demikian juga dalam Perjanjian Baru sebenarnya ada yang mengilustrasikan bahaya dosa ini. Nah, catatan Alkitab menunjukkan peristiwa tentang saat itu baru tersebarnya kekristenan dengan luas di kalangan orang Yahudi. Sebagaimana kita tahu 12 murid Yesus yang notabene orang Yahudi, mereka menginjil tentang Kristus dan banyak kekristenan pun mulai bertambah. Maaf. Saat itu jemaat atau gereja-gereja masih bertempat di sinagog-sinagog orang Yahudi itu sendiri. Dan salah satu murid Yesus yang bernama Yakobus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang baru berkembang ini. Dan yang menjadi gambaran umum dari surat Rasul Yakobus ini adalah pandangan umum bahwa kekristenan adalah puncak dari semua Yudaisme yang sejati. Namun, di antara nasihat-nasihatnya kepada jemaat ini, Yakobus memberikan nasihat Tuhan kepada mereka yang masih terlena dengan hawa nafsu dunia, sehingga memunculkan dan menimbulkan pertengkaran. Dan secara langsung Tuhan memberikan nasihat melalui Yakobus dan dicatat dalam Yakobus pasal 4. Saya bacakan dimulai dari ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu epithumeo, mengingini sesuatu. Ini dosanya. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat 4 disebutkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, ini nasihatnya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nasihat ini begitu jelas terjadi pada zaman kekristenan mula-mula dan Rasul Yakobus memberikan nasihat secara langsung kepada orang Kristen saat itu mengenai bahayanya persahabatan dengan dunia yang menjadikan mereka bermusuhan dengan Allah oleh karena adanya hawa nafsu, mengingini dosa kerakusan itu sendiri. Mungkin itu dulu, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira bagaimana dampak dosa ini terhadap diri saya sendiri sebagai yang melakukan dosa itu? Kira-kira bagaimana dampaknya bagi saya secara pribadi? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali ini, Pendeta Edward, karena ini akan selalu menjadi refleksi juga untuk diri saya sendiri. Ya. Saya coba cari tahu jawabannya dan puji Tuhan saya dapatkan jawabannya dalam Alkitab juga. Khususnya Amsal 21 ayat 26. Bunyinya sebagai berikut. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Atau dalam bahasa Inggrisnya, kalimat pertama ini penting. He covets greedily all day long. Artinya, dampak dosa ini ketika kita mulai memanjakan sifat rakus, maka kita akan terus-menerus melakukannya dan senang dan semakin suka dan semakin terlena dalam dosa ini. Bahkan sepanjang hari kita akan berkeinginan nafsu kita itu sendiri. Ini dampak pada diri sendiri. Mungkin ya. Itu. Pendeta. Baik, dengan kata lain, tidak ada lagi yang dipikirkan sepanjang hari itu selain menginginkan lebih dan lebih, tidak merasa puas ya. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan dampak dosa ini terhadap hubungan kita dengan sesama manusia? Mungkin anggota keluarga, masyarakat, atau anggota jemaat yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Pendeta melihatnya? Iya, betul. Ini juga pertanyaan yang bagus. Jawabannya di pasal yang sama sebenarnya. Amsal 21, tapi di ayat yang ke-10. Bunyinya sebagai berikut. Hati orang fasik mengingini epithumeo ta'awah, kejahatan. Dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Nah, ini dampak dosa dari ta'awah, dosa kerakusan, mengingini kejahatan.
dampaknya terhadap hubungan sesama adalah ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Ia tidak peduli. Dia menjadi intoleran, tidak mudah bertoleransi kepada sesama. Tidak ada pengertian, tidak ada tenggang rasa, tidak sabar, tidak menyukai musyawarah, jauh dari murah hati. Bahkan dia menjauh dari sikap kerukunan. Mudah sekali dan sensitif sekali salah paham dan sebagainya. Pokoknya dia tidak lagi memiliki belas kasih kepada sesamanya. Nah, itu dampaknya, Pendeta Edward. Baik, terima kasih Pendeta. Selain memiliki sifat yang apatis dan pada akhirnya semua dosa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kira-kira apa akhirnya dampak dosa ini terhadap hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta? Ya benar, untuk menjawab dampak dosa kerakusan ini kepada hubungan kita dengan Allah, saya rindu bagikan dalam 2 ayat. Ayat yang pertama, Mazmur 10 ayat 3. Disebutkan di situ, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, ta'awah, dosa kerakusannya. Dan orang yang loba, tadi dalam bahasa Indonesia, loba adalah sinonim dari serakah, tamak, rakus. Orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Aduh. Ternyata dampak dosa ini, dampak dosa kepada hubungan kita dengan Allah adalah kita sampai-sampai bisa mengutuki dan menista Tuhan hanya karena keinginan-keinginan hati kita. Lalu di Mazmur 106 ayat 13 dan 14 juga di situ ada jawabannya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya atau perbuatan Tuhan dan tidak menantikan nasihatnya, tidak menantikan nasihat firman Tuhan. Mereka dirangsang nafsu, ta'awah di padang gurun, dan mencobai Allah di padang belantara. Ayat ini jelas-jelas memberitahu, mereka yang memiliki nafsu rakus ini tidak akan suka nasihat Tuhan, tidak akan menanti-nantikan nasihat Tuhan, bahkan melupakan semua perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan sudah lakukan kepadanya, dan bahkan berani mencobai Allah. Justru ini menjadi dampak dari dosa kerakusan ini, hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Pendeta, luar biasa sejauh ini telah mengungkapkan kepada kita tentang betapa berbahayanya dosa kerakusan ini ketika dipelihara. Kita masih akan masuk lebih dalam lagi, dan pada segmen terakhir nanti kita akan mencoba melihat hal-hal yang lebih aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari dari dosa kerakusan ini. Itulah sebabnya, saudaraku, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat adalah tentang 7 dosa mematikan dosa kerakusan bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Irwan Kabanga. Dan sekarang kita masuk kepada segmen yang terakhir, kita berbicara tentang hal-hal yang lebih aplikatif. Dan Pendeta, setelah mempelajari sejauh ini, kira-kira apa yang harus saya perbuat supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa kerakusan ini? Kira-kira nasihat atau apa yang bisa Pendeta bagikan bagi kita? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, saya jadi teringat lagi ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini boleh menjadi jawaban buat kita. Apa yang mesti kita perbuat supaya kita tidak jatuh dalam dosa kerakusan itu? Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Bunyinya sebagai berikut.
Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan epithumeo, hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, konteks 1 Korintus 10 ini adalah berbicara mengenai bangsa Israel sebagai peringatan bagi kita. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ini adalah contoh bagi kita yang dituliskan untuk jadi peringatan buat umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Kalau kita mempelajari perjalanan Exodus to the Canaan, perjalanan dari Mesir sampai kepada Kanaan, banyak sekali pelajaran yang akan kita dapati mengenai nasihat Tuhan akan terlepas dari dosa tersebut. Dan dengan kata lain, ayat ini mengajak kita untuk renungkan firman Tuhan lebih banyak. Tuhan sudah cukup memberi bukti dalam tulisan-tulisan inspirasinya, tulisan-tulisannya sendiri, firman-Nya sendiri. Khususnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Lalu catatan itu akan menjadi contoh untuk memperingatkan kita agar kita tidak epithumeo, agar tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Renungkan firman Tuhan, satu. Yang berikutnya tentunya jangan pernah renungkan firman Tuhan tanpa memiliki doa dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa dan minta Tuhan ditunjukkan mana itu yang baik dan mana yang jahat, sebagaimana hikmat atau kebijaksanaan menurut firman Tuhan adalah kemampuan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, mungkin itu dulu, Pendeta. Baik. Terima kasih, Pendeta. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan, mungkin ada sahabat-sahabat di rumah yang setelah mempelajari sejauh ini mendapati bahwa ternyata ini ciri-cirinya cocok dengan saya, ya. Saya sudah jatuh pada dosa ini. Apakah masih ada harapan bagi saya untuk bertobat? Apa yang harus saya lakukan kalau ternyata saya menyadari saya sudah jatuh pada dosa ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Tentu saya sendiri memahami hal tersebut. Dan Alkitab juga sebenarnya pernah mengajarkan hal ini, pernah mencatatkan hal ini. Bagaimana kita manusia yang seringkali jatuh bangun ya untuk menghadapi dosa, apalagi dosa kerakusan ini. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apakah Tuhan tetap memberikan second chance? Oh, tentu. Selagi pintu kasihan belum tertutup, Tuhan juga punya nasihat-nasihat yang manjur buat kita agar kita bisa terlepas dari perbudakan dan perhambaan dosa ini. Jadi jangan pernah kecil hati untuk selalu datang kepada Tuhan apa adanya. Bahkan dalam keadaan kita merasa kita lemah dan berdosa sekalipun, aduh baru saja saya melakukan dosa kerakusan ini. Jangan pernah hal itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan tunggu jadi suci dan kudus dulu untuk datang kepada Tuhan. Datang apa adanya kepada Tuhan dan memberitahu segala pergumulan kita untuk meminta pertolongan kuasa Tuhan. Nah, dengan datang kepada Tuhan apa adanya ini, lalu membina hubungan yang intim dengan Tuhan ini, maka akan terciptalah kehidupan yang penuh dengan roh. Hubungan kita dengan roh Tuhan. Dan itu tercatat sebenarnya dalam Alkitab Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Tentu agak panjang kalau saya baca satu persatu, namun saya coba baca ayat 16 dan 17 dulu. Di situ firman Tuhan mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, benar kan? Apa yang sudah dikasih tahu firman Tuhan? Nah, Alkitab mengatakan, seringkali kita ini jatuh pada dosa yang sama terus.
Tetapi kalau dibilang ada harapan, oh tentu ada. Dan nasihat Tuhan mengatakan, kalau kita hidup dalam daging, kita akan jatuh terus. Tetapi datang apa adanya kepada Tuhan untuk hidup dalam roh. Dan hidup dalam roh ini bertentangan dengan hidup dalam daging. God's abiding is enabling. Kalau kita datang kepada Tuhan apa adanya, setiap ada hal-hal yang mengajak kita, inilah saatnya datang kepada Tuhan. Jangan tolak, langsung terlibat, datang kepada Tuhan. Inilah waktunya mendekatkan diri dan berhubungan intim dengan Tuhan. Itulah yang akan menuntun kita hidup dalam roh. Sehingga nasihat Tuhan di ayat 24 dan 25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan epithumianya dan keinginan-keinginan kerakusannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti datang apa adanya kepada Tuhan, recommit, revival, perbarui komitmen setiap hari, bertobat setiap hari, mengalami kebangunan demi kebangunan rohani untuk hidup terus oleh roh dan dipimpin oleh roh. God's abiding is enabling. Penyertaan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Mungkin itu dulu, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Nah, sebelum kita akan akhiri, apakah mungkin ada nasihat atau amaran dari tulisan yang diinspirasikan yang sangat menarik yang Pendeta boleh bagikan kepada kita pada kesempatan ini? Oh iya, saya pernah baca tulisan yang inspiratif sekali dalam buku sejarah para nabi, catatan mengenai bagaimana bangsa Israel yang jatuh dalam dosa kerakusan yang tercatat dalam Bilangan 11. Di situ disebutkan ketika mereka menangis dan meratap bersungut-sungut kepada Tuhan minta daging, maka di situ dicatatkan dengan melakukan itu, maka mereka menyatakan mereka tidak puas terhadap makanan yang disediakan Khalik bagi mereka. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan makanan bagi kita, dan makanannya ini sebenarnya nomor 1. Tetapi dengan bersungut-sungut dan dosa kerakusan ini, itu menunjukkan kita sebenarnya merasakan menyatakan tidak puas terhadap makanan yang Tuhan pencipta kita sediakan. Ini catatan yang terjadi mengenai bangsa Israel. Lalu ada juga catatan yang lainnya dalam buku para nabi dan bapa. Di situ saya dapati mengenai cerita Bileam. Bileam adalah seorang nabi. Nah, kalau khusus yang satu ini memang tegurannya langsung sama saya juga ya, sama kita juga, yaitu sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ternyata Bileam memanjakan sifat-sifat ketamakan dan kerakusannya. Di situ dituliskan, upah berupa pemberian-pemberian yang mahal serta kedudukan yang tinggi telah membangkitkan sifat tamak Bileam. Dengan rakus ia telah menerima harta yang ditawarkan itu, dan kemudian sementara mengaku menurut dengan seksama kepada kehendak Allah, justru ia mencoba bersepakat dengan keinginan Balak. Ini cerita mengenai Bileam dibujuk oleh Balak mengutuk bangsa Israel. Padahal dia nabi Tuhan. Kenapa dia mau bersepakat dengan menuruti keinginan Balak, raja saat itu, seorang raja saat itu? Nabi menuruti keinginan seorang raja adalah karena nabi ini membangkitkan sifat tamak oleh karena ingin upah pemberian-pemberian yang mahal, kedudukan yang tinggi, dan lain dan sebagainya. Wah, ini jadi renungan buat saya sebagai hamba Tuhan ya. Seharusnya hamba Tuhan lebih banyak berserah ya, gantinya mencari upah pemberian-pemberian yang mahal atau kedudukan yang tinggi. Ini ada bahaya, saya hamba Tuhan ini bisa jadi jatuh dalam dosa
kerakusan, dalam dosa hawa nafsu dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang saya ingin bacakan. Dosa kerakusan dan kemabukan melumpuhkan kepekaan moral penduduk Sodom, sehingga kejahatan itu nampaknya menjadi kesenangan laki-laki dan perempuan di kota maksiat itu. Kristus memberi amaran kepada dunia. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Wah, di akhir zaman keadaan dunia sudah cukup menunjukkan kita ini berada pada zaman di mana sejarah dunia ini akan segera ditutup riwayatnya. Mesias Yesus, Anak Manusia itu akan menyatakan dirinya, dan kepada kita diberikan nasihat peristiwa Sodom, peristiwa Lot. Mereka itu terjebak dalam dosa, kerakusan, dan kemabukan yang melumpuhkan kepekaan moral mereka. Dan itu Yesus mengatakan, mengingatkan, dosa itu dapat terulang kali di akhir zaman ini. Dan kepada kita dipanggil tentunya untuk terlepas dari dosa ini. Sehingga ketika Yesus datang yang kedua kali, kita tidak perlu merasakan kebinasaan itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita. Dan saya percaya kita semua terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Sebagai closing statement atau kesimpulan yang Pendeta boleh bawakan, sesuatu yang boleh kita bawa pulang. Disilakan. Baik, terima kasih Pendeta Edward. Kesimpulan rangkuman saya tidak terlepas dari Kristus itu sendiri. Kristus meninggalkan bagi kita suatu pelajaran yang sangat penting. Nah, dalam pengajarannya, dia tidak mendorong kita supaya bermalas-malas. Contoh yang diberikannya bertentangan dengan hal ini. Teladannya bertentangan dengan hal ini. Kristus adalah seorang pekerja yang sungguh-sungguh. Hidupnya penuh dengan, ini dia, kesungguh-sungguhannya itu, kerajinannya itu adalah karena dia rajin menyangkal diri. Bukan rajin malah rakus, tetapi rajin menyangkal diri, rajin menjadi sabar, rajin menjadi terampil, dan sebagainya. Dia dapat memaparkan di hadapan kita bahaya menjadikan makanan dan minuman yang terpenting dan menjatuhkan kita dalam dosa selera, kerakusan dalam selera. Tetapi Yesus Kristus sendiri kemudian menyatakan penyerahan diri kepada Tuhan dan menjauhkan dia dari pemanjaan selera. Dan ini juga dapat menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang mau mengikut, menerima, dan memiliki imannya Yesus Kristus. Kristuslah patron kita, teladan kita untuk terhindar dari dosa kerakusan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta. Rajin menyangkal diri, Kristus adalah panutan kita. Bolehkah Pendeta berdoa, doa untuk diskusi kita dan juga untuk sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan tayangan ini? Disilakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah yang menjadikan kami. Engkaulah yang memulai detak jantung kami dalam kandungan ibu. Engkau yang memelihara kami sampai hari ini. Ketika firman-Mu Engkau bentangkan dan begitu jelas, kami memahami betapa tipisnya rasa ingin dan rasa mengingini itu menjadi batasan moral yang dapat membawa kami kepada terminal yang sesungguhnya. Maka saat ini kami berdoa Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus-Mu, Roh penolong yang akan menuntun dan memimpin kami.
justru dari rasa mengingini, kami lebih memiliki rasa ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Ingin memiliki imannya Yesus Kristus. Ingin hal-hal yang sorgawi. Dan ingin memikirkan selalu perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Sehingga akan menolong kami dijauhkan dari segala macam tipu muslihat bumi dengan segala kerakusan dan pemanjaan seleranya. Hamba-Mu berdoa, pertolongan Tuhan menjadi bagian kami semua, menjadi bagian dari seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan dan bergabung bersama dalam program ini, dan hamba-Mu ingin serahkan pada akhirnya keselamatan kami semua hanya ke dalam tangan-Mu saja. Seraya minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang indah. Dialah Yesus Kristus yang adalah Tuhan Pencipta, Tuhan Penebus, dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Irwan Kabanga, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Kita mencintai firman Tuhan dan saya percaya kita akan bertumbuh bersama. Dan apabila saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara-saudari untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.